Selamat pagi anak-anak, ya bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran muatan IPA. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai masa pubertas di tema 6, sub tema 3. Walaupun pembelajaran dari rumah yang dilaksanakan secara daring, Pak Guru harap kalian masih tetap semangat dalam belajar, ya, sehingga apa yang kita pelajari atau anak-anak pelajari dapat anak-anak pahami dengan baik. Ya, baiklah, kita mulai mengenal kembali mengenai ciri-ciri pubertas. Pak Guru akan tampilkan gambarnya. Nah, ini secara sepintas ciri-ciri perubahan pada masa pubertas. Kalau dilihat dari otaknya, yaitu terkadang emosional, kemudian kadang marah, kemudian baper, ya, terbawa perasaan. Kemudian wajah, yaitu tumbuh jerawat, kemudian tumbuh kumis dan janggut. Ini terutama pada remaja laki-laki, ya. Kemudian dari leher, ini tumbuhnya jakun. Kalau perempuan tidak memiliki atau tidak tumbuh, cuman memiliki tapi kecil, tidak kelihatan, ya. Kemudian dada yaitu terlihat membidang kalau laki-laki, sedangkan kalau perempuan dadanya membesar atau payudaranya. Kemudian ini kelihatan tumbuh bulu atau berbulu, dan ini kalau lihat dari gininya juga dadanya melebar. Kemudian tumbuhnya rambut-rambut halus atau bulu pada ketiak. Kemudian kemaluan besar, kemudian lutut betis tumbuh bulu juga. Nah, ini secara fisiknya. Nah, kalau pada remaja putri, yaitu pinggulnya membesar, kemudian itu secara primer atau secara fisik, kemudian secara sekunder, ya secara sekunder atau secara fisik, kemudian secara yang tidak kelihatan yaitu pada laki-laki mimpi basah, sedangkan kalau pada perempuan yaitu mengalami menstruasi. Nah, kemudian perubahan pada jiwa pada saat pubertas. Nah, ini emosional tidak stabil, kemudian rasa ingin tahu yang besar, mulai mencari jati diri, kemudian tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini mulai muncul, ya. Kemudian tidak ingin tergantung kepada orang tua. Ini perubahan kejiwaannya pada saat masa pubertas. Kemudian selanjutnya yaitu perilaku yang perlu dilakukan pada masa pubertas. Apa saja? Yang pertama, perlunya peran orang tua dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat masa pubertas tersebut. Nah, di sini peran orang tua sangat penting dalam memberikan pendampingan kepada anak-anaknya pada saat masa peralihan tersebut. Tentunya, ya, harus orang tuanya memberikan bimbingan atau pemantauan, ya, bisa dijadikan sebagai teman curhat oleh anaknya dalam menjalani masa-masa perubahan yang terjadi. Kemudian bagi kalian sendiri yaitu melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal positif apa yang bisa kalian laksanakan atau lakukan pada saat masa pubertas? Di antaranya yaitu ini ada beberapa tips sukses pubertas. Yang pertama yaitu tentunya adalah selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, mencari informasi, ya, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti, ya. Ini misalnya cara menjaga kebersihan alat vital dan lain sebagainya pada saat menstruasi,
untuk yang remaja putri itu bisa anak-anak lakukan suatu diskusi dengan orang-orang yang lebih mengerti, misalnya orang tua kalian, ibu kalian, dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya remaja putri memilih kosmetik yang dipakai untuk perawatan wajah dan lain sebagainya, itu harus bisa kalian konsultasikan terlebih dahulu dengan orang tua kalian sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk ya yang menimpa anak-anak, tentunya yang remaja putri, yang bisa menyebabkan infeksi pada wajah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Ya, ini perlu juga bagaimana caranya kalian berpikir positif, ya tidak selalu berpikir negatif, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, banyak membaca buku dan pengetahuan. Nah, ini penting sekali. Karena dengan banyak membaca buku dan pengetahuan, tentunya kalian akan memperoleh pengetahuan yang lebih nantinya yang dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kurangi tadi masa bermain gamenya HP ya, karena tentunya dalam gadget yang kalian pegang itu semakin sering kalian pegang itu akan semakin ketagihan, apalagi kalian jika menggunakannya dengan tidak bijaksana, yaitu misalnya menonton konten dewasa dan lain sebagainya, tentunya kalian akan ada perasaan mencoba-coba sehingga hal negatif akan bisa saja terjadi dalam kehidupan anak-anak ya. Kemudian nomor 5, pilih teman dalam pergaulan yang baik. Ya, tentunya kalian harus memilih teman yang baik untuk diajak sebagai teman dalam bergaul atau teman dekat. Dalam hal ini bukan kalian memilih-milih teman yang tidak sesuai atau dalam pembelajaran penguatan PPKN kita tidak boleh memilih-milih dalam teman, bukan dalam hal artian seperti itu, tetapi kita harus kenali ya teman kita. Kalau memang dirasakan teman itu tidak atau berperilaku negatif, misalnya dia suka kebut-kebutan di jalan atau suka naik motor, kemudian punya geng dan lain sebagainya, ya hal seperti itu kita harus hindari gitu ya. Lebih baik kita tidak punya teman kalau dengan teman seperti itu gitu ya, karena itu akan secara otomatis akan membawa dampak negatif buat kalian, karena kalian pasti akan ikut-ikutan dalam kegiatan teman yang kalian punya itu. Kemudian yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, ini penting sekali. Masa pubertas di sini kalian harus menemukan hobi kalian, melaksanakan hobi kalian sehingga bermanfaat untuk anak-anak. Contohnya, hobi main gitar ya silakan laksanakan. Hobi bernari ya silakan. Hobi melukis, ya, hobi olahraga dan lain sebagainya silakan laksanakan hal-hal itu, karena semuanya itu dapat mengasah bakat kalian, ya. Nah, itu beberapa tips sukses pada saat pubertas. Kemudian selanjutnya menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas. Pak Guru mulai dari pada laki-laki. Nah, menjaga kesehatan pada remaja laki-laki yaitu dengan cara mandi dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau tidak sedap dan sakit gigi. Kemudian yang kedua, pakaian yang digunakan mudah menyerap keringat seperti berbahan katun. Yang ketiga, pakaian perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Ya, karena banyak keringat. Kemudian kalau kalian tidak ganti pakaian,
Ya tentu saja keringat tersebut yang masih menempel pada pakaian bisa menyebabkan jamur. Kemudian wajah dan rambut sering terpapar debu, harus dijaga kebersihannya dengan mencucinya secara rutin. Ya, itu anak-anak untuk menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas, khususnya remaja laki-laki. Selanjutnya, menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas atau pada remaja perempuan. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan dengan mandi dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau tidak sedap dan sakit gigi. Yang kedua, pakaian yang digunakan yang mudah menyerap keringat seperti berbahan katun. Yang ketiga, pakaian perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Yang keempat, wajah dan rambut sering terpapar debu. Ini harus dijaga kebersihan dengan mencuci secara rutin. Nah, ini penting sekali terutama pada remaja laki-laki maupun putri, yaitu sering mencuci muka untuk mengurangi timbulnya atau tumbuhnya jerawat. Kemudian menjaga kebersihan pakaian, terutama pakaian dalam. Nah, ini penting juga ya agar tidak terjadi infeksi pada bagian dalam ya. Kemudian tidak menggunakan produk kecantikan tanpa petunjuk dan saran dari orang tua. Ya, ini penting untuk remaja putri juga. Karena anak-anak harus berhati-hati ya dalam pemilihan kosmetik. Ya, bisa saja kosmetik tersebut tidak asli ya, sehingga bisa menyebabkan iritasi pada wajah kalian. Kemudian yang ketujuh, apabila berjerawat jangan menyentuh dengan tangan secara langsung supaya tidak infeksi. Nah, ini penting karena kalau kita sentuh dengan tangan langsung, kita pencet-pencet jerawat itu otomatis akan menyebabkan wajah kita berbekas jerawat, kemudian berlubang-lubang dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan wajahnya yang remaja putri tidak mulus ya. Nah, itu secara teori. Ya, mudah-mudahan bisa kalian praktekkan. Nah, baiklah anak-anak. Ya, itulah lanjutan materi pubertas di tema 6 subtema 3 pada hari ini. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Ya, Pak Guru berpesan, pokoknya selalu semangat, jaga kesehatan, ya. Semoga ide Sang Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat, salam semangat, dan selamat mengerjakan tugas terlampir yang Pak Guru sudah berikan. Pak Guru tutup dengan Nama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.